Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Rizky Nabila, nomor NIM 2021 12122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan biaya dibayar di muka atau prepaid expenses dan pajak dibayar di muka atau prepaid taxes. Sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Keduanya mempunyai manfaat atau kurang sama dengan 1 tahun, sehingga dikelola sebagai aset lancar atau kurang aset. Menurut penulis, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberi manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Contoh perkiraan yang biasa digolongkan sebagai biaya dibayar di muka adalah premi asuransi atau prepaid insurance. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, prepaid rent. Biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid others. Misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi atau hadiah berupa gantungan kunci atau payung. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka, PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalty, management fee, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak, dan waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Yang dimaksud sewa dibayar di muka dalam buku ini adalah sewa operasi menurut SAK etap. Pembayaran sewa merupakan biaya sewa yang diakui, beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika akuntan dapat meyakinkan diri bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka adalah setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 2. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa atau lease agreement, kontrak untuk advertensi, surat setoran pajak atau SSP, faktur pajak masukan, bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang.
tidak dibebankan kepada biaya, tetapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaat sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap, sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti pendukung sebagai berikut. PPh 22, bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD, pemberitahuan impor untuk dipakai. Pasal 22, PPh 22. Itu PPh 22. Sekarang PPh 23, bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposita atau jasa giro. PPh 25 SSP, PPN masukan faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia atau SAK etap IFRS. Biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di-offset dengan utang pajak yang sejenis atau pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. 3. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Yang pertama ada prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. 2. Melakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Di sini bisa dilihat di eksibit 13.1, contoh kertas kerja compliance test untuk biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, ada prosedur pemeriksaan untuk substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar General Ledger Prepaid Rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nomor 5, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement
Jika sudah dilakukan di kelompok compliant text, refer ke kertas kerja compliant text. Nomor 6, tie up atau tie in. Cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Nomor 7, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Bisa dilihat di eksibit 13.3, contoh kertas kerja pemeriksaan sewa dibayar di muka. Yang ketiga, ada prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance pertanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance pertanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran resmi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tie up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Yang dimaksud apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. 10. Buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Bisa dilihat di eksibit 13.4, contoh kertas kerja pemeriksaan prepaid insurance. Yang keempat, ada prosedur pemeriksaan untuk substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 3. Periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan buku pembelian. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stop opnam atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Yang kelima, ada prosedur pemeriksaan untuk substantif prepaid taxes. Yang pertama, minta rincian prepaid taxes per tanggal neraca. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldo dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa. Bisa dilihat di eksibit 13.5, contoh top schedule prepaid taxes and expenses. Dan di eksibit 13.2, contoh top schedule prepaid taxes dan expenses. Menurut SKA etap untuk sewa operasi, Les mengungkapkan hal-hal berikut. A. Jumlah pembayaran sewa yang harus dibayar selama masa sewa. B. Jumlah pembayaran sewa selama periode berjalan yang diakui sebagai beban sewa.
C. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa. D. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan beserta amortisasinya sehubungan dengan transaksi jual dan sewa balik. E. Ikatan-ikatan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian sewa. Sedangkan bagi lessor, pembayaran sewa selama tahun berjalan dari les harus diakui sebagai pendapatan sewa. Pendapatan sewa harus diakui dan diukur berdasarkan metode garis lurus sepanjang masa sewa. Meskipun pembayaran sewa guna usaha mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam mengungkapkan atau menjelaskan materi. Mohon maaf juga jika suara saya kurang didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.